kelompok 71 Astropionix. Saya Asa dari Prodi Ilmu Keperawatan. Saya Mariska dari Prodi Gizi Kesehatan. Saya Zaki dari Prodi Kedokteran Reguler. Saya Habibah dari Prodi Kedokteran Reguler. Dan saya Puspa dari Prodi Kedokteran IUP. Di video kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami pada dinamika kelompok yang kedua. Selamat menonton! Value and Ethics. Yang pertama, menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik. Selanjutnya, roles and responsibility. Yang pertama, berkomunikasi dengan anggota tim untuk memperjelas tanggung jawab. Yang kedua, mengkomunikasi peran dan tanggung jawab kepada klien dan profesi lain. Yang ketiga adalah communication and IPE. 1. Memilih teknik komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi. Dan 2. Mendengarkan secara aktif dan dorong gagasan dan pendapat anggota tim lainnya. Yang keempat, team and teamwork. Yang pertama, melakukan proses pengembangan tim dan peran serta praktik tim yang efektif. Yang kedua, menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas tim. Pertama, mengenal dan memahami keluarga mitra dengan cara menciptakan hubungan yang dilandasi rasa percaya dan saling menghargai supaya keluarga mitra terbuka. Lalu, mendorong keluarga untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan mereka terkait kesehatan. Lalu, menggunakan pendekatan yang ramah, terbuka, dan empatik saat pertama kali berinteraksi. Lalu, menunjukkan konsistensi sikap positif seperti sabar, sopan, dan menghargai pendapat keluarga sejak awal. Yang kedua, menjaga komunikasi yang terbuka dan dua arah. Dengan cara komunikasi yang efektif dan harus bersifat dua arah, di mana keluarga merasa didengar dan dihargai. Lalu, melatih kemampuan mendengarkan aktif atau active listening agar keluarga merasa diperhatikan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari istilah medis yang rumit dengan penjelasan sederhana. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan melalui konsistensi dan komitmen. Dengan cara kepercayaan tidak muncul dalam satu pertemuan, melainkan dibangun dari interaksi yang berulang dan konsisten. Lalu, datang tepat waktu dan tepati janji setiap kunjungan agar keluarga merasa dihargai. Lalu, tunjukkan kehadiran yang tulus, bukan sekedar menjalankan tugas akademik. Dan menghindari perubahan sikap yang drastis dengan mempertahankan gaya komunikasi yang hangat dan profesional. Yang keempat, kolaborasi tim yang harmonis. Agar keluarga mitra akan lebih nyaman jika melihat bahwa tim mahasiswa dari berbagai prodi bekerja dengan kompak. Poin yang kelima adalah menyesuaikan pendekatan dengan karakter dan kebutuhan keluarga dengan cara meyakini bahwa setiap keluarga memiliki latar belakang dan dinamika yang berbeda, mengamati pola komunikasi dalam keluarga apakah lebih terbuka, hati-hati, atau formal, dan perhatikan nilai budaya, kebiasaan, serta cara berpikir keluarga dalam setiap interaksi. Yang keenam adalah memberikan umpan balik yang membangun dengan cara memberikan masukan dengan cara yang tidak menghakimi, menggunakan pendekatan apresiatif mulai dengan hal-hal positif sebelum memberi saran kebaikan. Yang ketiga adalah menghindari kata-kata yang menekan atau memaksa, menggunakan kalimat yang mengajak untuk berkolaborasi dengan contoh, Bapak, Ibu sudah sangat baik menjaga pola makan, mungkin bisa ditambah sedikit variasi sayur agar gizinya lebih lengkap. Yang ketujuh adalah evaluasi dan pemeliharaan hubungan dengan cara melakukan refleksi tim secara berkala untuk menilai perkembangan komunikasi dan dinamika dengan keluarga mitra, lalu mempertahankan kontak yang sopan dan profesional bahkan di luar jadwal kunjungan resmi bila diperlukan, misalnya melalui pesan singkat dengan izin. Peran dokter yang pertama yaitu mewawancara dan mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan atau anamnesis. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, menentukan diagnosis. Dan yang keempat, memberikan tata laksana terapi. Selanjutnya, peran perawat. Yang pertama, sebagai care provider atau pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, sebagai educator and health provider, pendidikan promosi kesehatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, perawat berperan sebagai researcher atau peneliti. Yang keempat, communicator, interaksi dan transaksi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Yang kelima, manager and leader, manajemen praktik, ruangan pada tatanan rumah sakit atau masyarakat.
Selanjutnya, peran ahli gizi. Yang pertama, asuhan gizi masyarakat berbasis ilmiah dan holistik. Yang kedua, penyuluhan pelatihan dan edukasi gizi. Yang ketiga, program gizi masyarakat. Yang keempat, penelitian di bidang gizi, pangan, dan kesehatan. Yang terakhir adalah intervensi gizi dan diet pada individu, kelompok, dan masyarakat. Rencana eksplorasi individu untuk kedokteran yang pertama yaitu memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Yang kedua, mengedepankan etika dan integritas dalam segala aspek serta menjaga kerahasiaan dan mempercayai keluarga mitra. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memberikan perawatan medis yang terbaik. Dan yang keempat adalah berkolaborasi dengan rekan berbagai bidang dalam menciptakan lingkungan yang sehat untuk keluarga mitra. Selanjutnya, rencana eksplorasi individu dalam keperawatan. Yang pertama, memberikan asuhan keperawatan yang sesuai kepada keluarga mitra. Yang kedua, menerapkan komunikasi terapeutik dalam rangka mengidentifikasi dan mengkaji masalah keluarga mitra. Yang ketiga, bekerja sama dan mampu beradaptasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan intervensi. Selanjutnya adalah rencana eksplorasi di bidang gizi. Yang pertama, memberikan konseling gizi yang sesuai untuk keluarga mitra. Yang kedua, memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan pentingnya makanan bergizi. Yang ketiga, mengumpulkan data kebiasaan makan dan status gizi anggota keluarga untuk dianalisis berdasarkan latar belakang termasuk faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pemilihan makanan yang dimakan. Kesimpulannya, pelayanan kesehatan interprofesional berfokus kepada keluarga sebagai pusat pelayanan. Dilakukan dengan menjunjung tinggi etika, menghargai nilai budaya, serta komunikasi yang efektif. Setiap profesi memiliki peran dan tanggung jawabnya yang jelas. Dokter sebagai diagnosis dan terapi, perawat dalam asuhan dan komunikasi, serta ahli gizi dalam konseling dan intervensi gizi. Kerjasama tim yang harmonis menjadi kunci dengan masing-masing profesi yang saling melengkapi untuk mencapai hasil kesehatan keluarga yang optimal. Hubungan baik dengan keluarga mitra harus dibangun melalui komunikasi dua arah, kepercayaan, konsistensi, dan empati, serta penyesuaian pendekatan sesuai kondisi dan karakter keluarga. Evaluasi dan umpan balik dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas interaksi dan efektivitas kolaborasi. Sekian dari video kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dengan kami kelompok 71 berkolaborasi